Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Andara Putri Salsabila dengan NIM 2005120414105 dari TIA 2020. Pada video kali ini saya akan membahas tentang subnetting guys. Enjoy the video. Pertama, apa itu subnetting? Subnetting adalah proses membagi sebuah network menjadi beberapa subnetwork. Subnetting hanya dilakukan pada IP address kelas A, kelas B, dan kelas C. Dengan subnetting akan menciptakan beberapa network tambahan, tetapi mengurangi jumlah maksimum host yang ada dalam setiap network tersebut. Untuk memperbanyak network ID dari suatu ID yang sudah ada, di mana sebagian host ID dikorbankan untuk digunakan dalam membuat ID tambahan. Kedua, apa tujuan subnetting? Tujuan subnetting yaitu yang pertama mengefisienkan pengalamatan, yang kedua membagi satu kelas network atas sejumlah subnetwork dengan arti membagi suatu kelas jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, yang ketiga menempatkan suatu host, yang keempat untuk mengatasi masalah perbedaan hardware, yang kelima meningkatkan security dan mengurangi terjadinya kongesti. Ketiga, praktik subnetting. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai praktik subnetting dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Yang pertama kita membuat routernya, lalu kita buat switch sebanyak 2. Setelah itu kita tambahkan device berupa PC sebanyak 6. Kita ubah dulu namanya menjadi PC 1, lalu PC 2, PC 3, PC 4, PC 5, dan PC 6. Setelah sudah kita sambungkan dengan menggunakan kabel dari PC 1 ke switch, PC 2 ke switch, PC ketiga ke switch juga, lalu PC 4 ke switch yang kedua. Begitu yang selanjutnya juga sama seperti PC 4 disambungkan ke switch yang kedua. Lalu switch yang pertama kita sambungkan ke router, switch yang kedua juga kita sambungkan ke router. Setelah sudah, pada tahap selanjutnya kita akan mengubah IP address pada masing-masing PC. Yang pertama kita ke PC yang pertama dulu, kita ganti IP addressnya menjadi 192.168.1.1. Kita copy saja IP addressnya agar gampang. Lalu kita ubah subnet masknya menjadi 192. Lalu pada default gateway-nya kita ubah menjadi 192.168.1.62. Setelah sudah kita exit, kita ubah PC 2 nya menjadi 192.168.1.2, lalu subnet max-nya kita ganti 192, lalu default gateway-nya kita ubah menjadi 62. Exit, lalu PC ketiga sama seperti tadi kita ubah juga IP address-nya menjadi 3. Lalu di sini ganti 192. Pada default gateway-nya kita biarkan seperti itu. Pada PC keempat kita ubah juga IP address-nya menjadi 65. Di sini kita ganti menjadi 192 seperti tadi. Lalu default gateway-nya kita ubah menjadi 126. Kita exit, lalu kita ubah lagi yang PC kelima IP address-nya menjadi 66. Lalu di sini kita ubah menjadi 192. Default gateway-nya biarkan seperti itu. Lalu PC ke-6 kita ubah menjadi 67. Di sini kita ubah menjadi 192. Default gateway-nya biarkan seperti itu. Lalu pada router kita ubah IP address-nya yang pertama gigabit eternalnya ya. Kita ubah
IP address-nya menjadi 62, lalu pada subnet max-nya kita ganti 192. Pada port statusnya ini jangan lupa di on kan. Klik. Sudah. Jika sudah, kita ubah gigabit Ethernet yang kedua IP address-nya, yaitu 192.168.1.126. Sudah, dan subnet max-nya tetap ya 192. Lalu jangan lupa port statusnya di on kan. Setelah sudah, kita exit. Lalu kita coba simulasikan. Di sini edit filter terlebih dahulu karena kita hanya memerlukan ICMP, yang lain kita uncheck. Setelah sudah kita exit. Pada contoh yang pertama kita coba dari PC 1 ke PC 3. Kita coba. Pada PC 1 akan mengirim ke switch, lalu dikirimkan ke PC 3. Setelah itu balik ke switch lagi, lalu ke PC 1. Di sini ada tanda centang, berarti berhasil. Lalu kita coba ke contoh berikutnya. Contoh berikutnya yaitu PC 1 ke PC 4. Kita coba start. Jadi pada PC 1 akan mengirim ke switch, lalu dikirimkan ke router. Sebentar, terjadi kesalahan. Kita coba reset simulasi, lalu kita coba lagi PC 1 ke PC 4. PC 1 akan mengirim ke switch, lalu switch akan mengirim ke router. Setelah itu router akan mengirim ke switch yang kedua. Setelah itu dikirimkan ke PC 4. Balik lagi ke switch, lalu ke router. Setelah itu balik ke switch lagi, lalu ke PC 1. Di sini ada tanda centang, berarti berhasil, karena di sini pada PC 1 dan PC 4 masing-masing default gateway-nya sudah diatur. Lalu kita coba contoh yang lain, yaitu PC 2 ke PC 5. Coba kita start. Kirimkan ke switch, lalu ke router. Untuk ada kesalahan lagi, kita coba lagi dari PC 2 ke PC 5, lalu kita start ke switch, lalu dikirimkan ke router. Setelah itu dikirimkan ke switch yang kedua, lalu dikirimkan ke PC 5. Ya, di sini pada PC 5 tandanya tanda silang, berarti gagal. Kenapa di sini PC 2 ke PC 5 gagal? Karena pada PC 5 default gateway-nya tidak kita atur, sedangkan di PC 2 kita atur. Beda dengan tadi yang PC 1 ke PC 4, mereka berdua masing-masing default gateway-nya sudah diatur, sedangkan PC 5 tidak. Jadi pada di sini di PC 5 itu gagal, terjadi kegagalan. Lalu kita coba lagi yang terakhir,
yaitu PC 3 ke PC 6. Kita coba start. Kita reset simulasi lalu kita start. Di sini pada PC 3 ke switch saja tidak mengirimkan dengan baik karena pada PC 3 di sini kita tidak mengatur default gateway-nya tadi. Kita biarkan saja. Jadi waktu kita coba play simulasinya dari PC 3 ke PC 6 tidak akan bisa berjalan atau mengirim alamatnya karena pada PC 3 dan PC 6 PC 2 itu yaitu PC 3 dan PC 6 tidak terdapat default gateway-nya. Jadi pada masing-masing PC 3 dan PC 6 akan terjadi kegagalan. Sekian praktik subnetting dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Anyways, cukup sampai di sini video mengenai subnetting. Sampai jumpa.